Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan untuk peserta paket di PKBM 5 Warna. Pada kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Ustami Kurniadi, yaitu tentang surat pribadi. Mungkin kebanyakan sudah pernah membuat izin dulu ya zaman waktu sekolah ya, atau mungkin yang udah agak tua mungkin pernah berkirim-kirim surat dengan temannya yang ada di tempat yang jauh atau pada orang tuanya gitu. Nah, surat pribadi adalah salah satu bentuk komunikasi dengan seseorang yang terkait dengan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi ya seperti misalnya menyampaikan bahwasanya besok akan ada acara keluarga, atau itu masih semi formal gitu ya. Oke, yang lainnya itu seperti misalkan bertanya kabar, lalu menanyakan kapan main kesini lagi gitu. Kalau zaman dulu di tahun-tahun masih awal-awal 2000-an lah, di sekitar sebelum 2010 itu kan jarang yang punya HP ya. Jadi kalau kita mau berkirim surat itu lewat pos, yang sampainya itu biasanya lama gitu. Apalagi kalau kita beli perangkonya itu yang cuma harga 500 gitu atau 4.000 gitu. Wah, itu pasti lama itu. Kalau yang ekspres dulu seberapa ya harganya? Sekitar 12.000 14.000. Itu pun kalau di luar pulau tetap sampainya sekitar semingguan paling cepat gitu kalau yang pakai ekspres. Kalau masih di satu pulau itu, apalagi satu provinsi, itu biasanya paling 3 harian lah udah sampai ya. Karena kalau misalkan kita beli perangkonya terlalu murah ya, itu nunggu kuotanya itu terpenuhi gitu, kuota untuk pengantarannya. Nah, untuk contohnya, nah ini bisa di pause dulu untuk melihat contoh kalau misalkan ingin membacanya. Jadi itu struktur dari surat pribadi. Yang pertama ada tempat dan tanggal surat, yang kedua ada alamat surat, yang ketiga ada salam pembuka, selanjutnya ada kalimat pembuka paragraf. Ya ini sebenarnya termasuk isi tapi bisa dibedakan dan ada atau tidaknya nggak terlalu jadi patokan sih, karena dalam format pembuatannya itu bebas gitu ya, asal sopan. Lalu isi surat, selanjutnya penutup surat, salam penutup, lalu yang terakhir nama dan tanda tangan pengirim surat. Oke, kita jelasin satu-satu. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Itu untuk tempat penulisan surat itu biasanya ditaruh di depan dulu, tempatnya dulu baru tanggalnya. Nah, selanjutnya baru menuliskan tanggal di belakangnya lagi setelah kita menulis tempat pembuatan surat itu. Perlu nggak ini? Ya perlu ada, karena agar penerima surat itu tahu bahwasanya kita mengirimkan itu di tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa gitu, supaya tidak terjadi kebingungan gitu dalam membaca ini suratnya kapan gitu. Lalu yang kedua, alamat surat yang dituju. Nih contohnya nih, yang tadi kan udah kita lihat tuh yang
saya suruh pause dulu tadi. Di situ menggunakan kata panggilan akrab gitu, misalkan sahabatku atau sahabat pinaku, lalu teman karibku, untuk ayah dan bunda tersayang, dan lain sebagainya gitu ya. Alamat yang dituju itu dia kadang ada di depan, kadang ada yang di dalam suratnya. Maksudnya gini, jadi ketika dulu mau mengirim surat gitu ya, nah di luar kan kita tulis nama alamat yang kita tuju. Nah di dalamnya itu juga, misalkan di dalam surat itu kan di dalam amplop ya, kalau kita mau ngirim gitu kan biasanya dikasih amplop yang di situ di pojok bawah, tengah atau atas gitu biasanya ada tempat slot untuk kita menempelkan perangko gitu. Nah, di situ kita tulis alamat yang mau kita tuju untuk dikirimi surat. Setelah itu untuk dalamnya mau kita tulis lagi seperti ini yang dicontoh ataupun tidak, itu tidak masalah gitu ya. Yang penting kalau kita nulis di amplop itu wajib ya, karena kalau nggak ada alamat penerimanya kayak mana suratnya mau sampai kan. Oke, lanjut yang ketiga ada salam pembuka. Salam pembuka itu seperti yang dicontoh itu salam kangen, apa kabar, terus gitu kan. Itu salam pembukanya. Bisa juga kita pakai assalamualaikum atau salam manis untuk sahabatku dan lain sebagainya gitulah. Selanjutnya isi surat. Isi surat itu, nah kan tadi saya udah bilang di awal ya, untuk kalimat pembuka paragraf itu bisa ada, bisa tidak masalah. Yang penting adalah isi suratnya gitu kan, yang mau kita sampaikan. Semisal kita mengutarakan rindu pada orang tua yang jauh, atau kita lagi di kontrakan di luar kota, kehabisan uang, terus minta sama orang tua, ya nggak gitu, kerja dong. Untuk penulisannya itu nggak ada aturan baku sebenarnya untuk penulisan surat pribadi, namun tetap harus memperhatikan etika dan sopan santun berbahasa. Supaya apa? Supaya mudah dipahami oleh pembaca. Kalau misalkan pembaca tidak memahami karena kita pakai singkatnya aneh-aneh gitu kan, atau pakai bahasa yang nggak baku gitu kan, malah menyulitkan gitu. Iya, kalau kita yang baca bisa, tapi orang lain kan belum tentu bisa. Lalu penutup surat. Nah, ini penutup surat ini adalah kalimat yang menandai percakapan atau tulisan surat kita gitu. Biasanya tulisannya seperti itu sih. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini, aku tunggu balasanmu gitu. Atau kadang-kadang ditambahi pantun gitu di bawahnya, seperti beli manggis di Pekalongan, jangan lupa membeli tisu. Ayahku yang kesayangan, jangan lupa aku dibantu gitu. Kayak pernah aja enggak, saya nggak pernah kirim surat kayak gitu. Dulu sempat tahu gitu ya, kalau misalkan kita bisa berkirim-kirim surat lewat pos itu ada kenang-kenangannya ya, ada memorinya. Cuman kalau beneran saya ngirim belum pernah. Kalau nerima wesel pernah. Untuk selanjutnya itu termasuk bagian terakhir ya, adanya salam penutup. Salam penutup dalam surat pribadi pun bervariasi. Misalnya ada salam sayang dari sahabatmu, atau dari Ananda yang menyayangi mama dan bapak, atau ayah dan ibu gitu.
lalu ada yang selalu merindukanmu dan lain sebagainya. Ya emang biasanya bahasanya agak romance gitulah. Lalu selanjutnya kita akan membahas pengirim surat. Nah itu di situ kita lihat ya, biasanya untuk pengirim surat itu di atasnya dikasih tanda tangan. Itu tanda tangannya belum dikasih, itu berarti cuma diberi ruang spasi untuk dia tanda tangan di atas namanya gitu. Selanjutnya kita akan membahas ciri surat pribadi. Apa tadi cirinya dari yang kalian lihat tadi di contoh yang awal tadi? Yang pertama, cirinya adalah dia tidak memiliki kop surat. Ya, surat pribadi nggak punya kop surat, karena kop surat itu untuk surat yang resmi atau surat dinas. Lalu tidak ada nomor surat, nggak ada nomor surat. Nomor surat itu yang kan ketika kita menerima undangan secara pribadi itu ada nomor surat, nomor keluaran surat itu nomor berapa gitu dan lain-lain. Lalu ciri surat pribadi selanjutnya adanya salam pembuka dan salam penutup yang bervariasi gitu. Jadinya karena formatnya itu bebas gitu ya, yang selama masih sopan dan beretika, jadi untuk pembuka dan penutupnya itu salamnya bisa bervariasi, suka-suka, mau pakai assalamualaikum boleh, mau pakai salam kangen boleh, yang penting masih sopan dan beretika. Yang keempat, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis, yaitu tadi kita balik ke format surat pribadi itu bebas, jadi mau bahasanya gaul itu nggak apa-apa, yang penting masih sesuai dengan etika dan moral, karena kita sebagai orang yang terpelajar harus melakukan segala sesuatu itu dengan memperhatikan etika dan moral. Untuk yang terakhir, format surat bebas, tapi untuk menjadi acuan ketika kalian membuat surat, nah itu contohnya yang tadi. Oke, mungkin oh iya, satu lagi. Nah ini yang terakhir. Nah di situ itu kan ada toh yang contoh suratnya. Nah nanti di Google Form nanti akan saya kasih tugas yang masih berkaitan dengan ini yang terakhir. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane.